Teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap semangat ya, ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, saya Farel dan saya Niko. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat mengikuti ibadah online dari rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, selamat hari Minggu, tetap semangat ibadah online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kok sekolah minggunya masih sepi ya? Padahal udah jam 8. Adik-adik kemana nih? Kak Gati juga bareng Kak Tika tadi. Tapi di mana ya Kak Tika ya? Kita panggil dulu ya adik-adik. Nanti adik-adik kenalan sama Kak Tika ya. Kak Tika baru datang nih di sekolah minggu. Bentar ya Kak Gati panggil dulu. Kak Tika. Kak Tika. Di mana ya? Hai Kak Gati. Kaget. Wah, ada Kak Tika nih adik-adik. Halo adik-adik. Kenalan dulu ya sama Kak Tika ya. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Tika. Salam kenal. Halo Kak Tika. Halo. Adik-adik sudah kenal ya sama Kak Tika ya. Kak Tika, sekarang kita tanya dulu yuk kabarnya adik-adik di rumah. Ayo. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, sekali lagi dong biar tambah semangat nih. Asyik. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik udah siap belum nih buat memulai ibadah sekolah minggu? Pastinya udah ya adik-adik ya. Walaupun sekarang kita ibadahnya dari rumah karena virus corona, tapi adik-adik di rumah tetap mempersiapkan diri. Sama seperti saat adik-adik berangkat sekolah minggu ke gereja. Wah, anak-anak sekolah minggu hebat-hebat ya. Puji Tuhan. Iya dong Kak. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk Kak. Oke, ayo adik-adik, sikap berdoa yang baik ya. Tangannya dilipat, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau telah membangunkan kami pagi ini dan Engkau menjaga kami saat kami beristirahat. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, juga kepada keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh ibadah ini. Amin. Amin. Kak Gati, udah gak sabar nih buat memuji nama Tuhan. Wah, iya betul Kak. Kita bersyukur dong atas cintanya Tuhan kepada anak-anak semuanya. Nah, kayaknya aku tahu nih lagunya apa. Adik-adik di rumah juga tahu kan pastinya. Nih lagunya kayak gini nih. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik tahu kan? Ya, Kak Tika ini pinter nyanyi adik-adik. Jadi ketebak deh lagunya ya. Betul Kak Tika. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik sama Kak Tika. Musik. Ku
Atika, Tuhan juga sayang loh sama keluarga kita. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Betul kan lagunya kayak gitu kan? Wah adik-adik, kalau gitu adik-adik udah tahu ya lagunya apa ya. Sekarang kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan bareng ya. Oh iya, kalau di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Jangan lupa ya adik-adik di rumah tunjuk ke papa, ke mama, ke kakak ya. Tunjuk apa kak? Tunjuk hati sebagai ungkapan rasa sayang kita. Gimana Kayak bikinnya gini, gimana? Ini ya, bisa ya, pinter ya adik-adik. Oke kak, musik. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Tunjuk papa. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita mau mendengarkan hukum kasih. Kak Tika tahu enggak hukum kasih ada di mana ayatnya? Tahu dong. Adik-adik juga tahu nggak? Ayatnya ada di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik udah bawa Alkitab belum? Ayo diambil dulu Alkitabnya ya. Kita siapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Baca kitab suci. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya, ikutin gerakan kakak-kakak di sini. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari karena
anak-anak sekolah minggu GKJ Arca Winangun dan sekitarnya. Salam, selamat pagi. Semua masih semangat ya untuk beribadah-ibadah online hari ini? Iya, tentu semuanya semangat ya, luar biasa. Kalau tadi kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan, bahwasanya hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, terlebih kami boleh melaksanakan ibadah online di pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang telah kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati serta pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan baca dari Kitab Keluaran 1 ayat 13 sampai 16, dilanjutkan Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Ya, bagi anak-anak balita yang belum bisa membaca, disimak baik-baik ya, didengarkan dengan baik. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar, ayo kita baca Alkitabnya bersama-sama. Kita buka ya, Kitab Keluaran 1 ayat 13 sampai 16. Dilanjutkan Keluaran 2 ayat 5 sampai 10. Mari kita baca. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat yang kelima, maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberok itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air.
Amin. Anakku, tema ibadah pada pagi hari ini akan diambil judul kerjakan yang terbaik. Ya, namun sebelumnya kita akan melihat tayangan video berikut ini. Cengeng gitu aja nangis, cupu lu. Yuk kita pulang aja. Yuk. Itu Santoso bukan sih? Iya tuh Santoso. Kenapa ya dia? Tahu. Kita samperin yuk. Santoso nih tangga ya? Kamu kenapa? Aku jatuh. Ya udah sih aku obatin. Oh bahan sampah sih bawa. Udah Santoso nggak usah nangis, mendingan kita pulang aja yuk. Kamu masih bisa jalan nggak? Enggak. Ayo Bel kita bantu. Yuk. Sini duduk dulu. Aduh, kaki kamu sakit nih. Orang tua ada nggak? Orang tua aku sedang bekerja. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah sampai di rumah, kami pamit undur diri ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Dadah. Anak-anakku yang dicintai Tuhan, dari video yang kita lihat tadi, kita bisa belajar ya untuk menolong teman dengan tulus, ya, seperti yang dilakukan tadi oleh teman-temannya Santoso ya. Nah, pada waktu itu ada seorang anak namanya Santoso ya, tiba-tiba lagi naik sepeda bareng sama teman-temannya, tiba-tiba Santoso jatuh ya. Nah, namun tidak semuanya teman-temannya mau menolong Santoso. Sebagian besar mereka mengejek, lalu mereka pergi ya. Namun tidak semuanya seperti itu. Tadi ada 2 anak ya yang mau menolong temannya Santoso, namanya Belinda sama Christine ya. Dia mau menolong Santoso, terus dia mau mengobati luka Santoso tadi ya. Dan bahkan mau mengantarkan Santoso pulang ke rumahnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan ya untuk saling tolong menolong, untuk saling mengasihi ya. Kita tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh kita apatis ya. Ada temannya jatuh malah diejek ya. Masa bodoh, rasain ya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ada teman kita yang jatuh, kita harus menolongnya ya. Sebagai anak Tuhan harus peduli terhadap satu sama yang lain ya. Karena kita adalah semuanya ciptaan Tuhan ya. Semua anak adalah ciptaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita malah mentertawakan teman yang jatuh ya. Teman yang kena musibah malah tidak kita tolong, malah diejek. Nah, anak-anakku ya, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa berbuat baik ya. Kalau minggu kemarin kita telah mendengarkan cerita tentang bagaimana hidup rukun, untuk hari ini kita tahu ya bagaimana kita berbuat baik. Nah, mari anak-anakku, saat ini kita boleh belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Nah,
di mana Sifra dan Pua ya menjadi teladan ya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berbeda dengan kita ya. Di mana Sifra dan Pua itu adalah seorang Mesir, tetapi dia mau menolong orang Ibrani yang melahirkan. Meskipun bidan Sifra dan Pua telah diperintahkan oleh Raja Fir'aun ya untuk membunuh ya bayi-bayi yang lahir dari perempuan Ibrani, tetapi Sifra dan Pua tidak mengindahkan perintah Fir'aun. Karena apa? Karena bidan Sifra dan Pua itu takut akan Tuhan. Dia ingat perintah Tuhan ya dalam hukum yang ke-6 ya. Kalau hukum yang ke-6 apa ya? Jangan membunuh. Nah, tidak boleh membunuh. Jadi Sifra dan Pua ingat akan perintah firman Tuhan ya. Mereka takut akan Tuhan dan akhirnya tidak membunuh, tidak mau membunuh ya meskipun diperintah oleh seorang raja ya. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar, harus melakukan yang terbaik bagi teman kita ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana hidup rukun ya. Untuk hari ini bagaimana kita mengerjakan yang terbaik ya. Kalau kita sudah bisa hidup rukun, bisa saling menyayangi antara anggota keluarga, sesama teman ya, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar ya. Kita juga harus bisa ya, harus bisa mengasihi sesama manusia sebagai bangsa Indonesia ya yang sangat luar biasa majemuknya ya. Ada berbagai macam agama, suku, ras ya. Kita harus bisa mencintai Allah dan mencintai sesama teman kita. Karena anak-anak Tuhan itu harus menjadi manusia yang mau cinta damai ya, saling mengampuni satu dengan yang lain dan menjadi penolong bagi sesama. Ya, kiranya firman Tuhan yang sedikit hari ini dapat memberkati kita. Amin. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini boleh menerima firman-Mu sebagai anak-anak-Mu untuk diingatkan untuk selalu berbuat baik Tuhan. Kami tidak bisa berbuat baik tanpa kuasa Roh-Mu. Kiranya Tuhan akan sertai kami selalu, untuk kami selalu mengerti akan firman-Mu sehingga kami bisa melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dalam firman-Mu. Tuhan, jika banyak salah dan dosa dalam kami beribadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mohon ampun. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, sudah menunggu ya ayat indah untuk minggu ini. Ayat indah minggu ini diambil dari Keluaran 1 ayat 17. Ayo, dibuka kembali Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ayo, kita baca sekali lagi ayat indah ini. Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk menghafalkan indah yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Sampai jumpa di ayat indah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Gati, gimana nih Kak? Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Iya Kak, tadi kita sudah diberkati ya oleh firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Adik-adik di rumah juga merasa diberkati kan?
Pastinya dong Kak, Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Adik-adik, masih ingat di minggu kemarin ada aktivitas dari Bu Vina. Hayo, Bu Vina membuat apa ya? Aku tahu nih Kak. Aku tahu. Membuat lampion kemerdekaan. Ya kan, betul kan? Ketebak lagi ya. Kak Tika pinter banget ya. Betul sekali Kak. Nah, sekarang yuk kita lihat teman-teman kita yang udah bikin aktivitasnya di rumah. Oh iya Kak, ada juga yang mewarnai loh. Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Sebagai bukti ucapan syukur kita atas berkat dan kebaikan Tuhan, mari adik-adik kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan kita memuji terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya Kau beri setiap hari. Tuhan banyakkan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan banyakkan syukur bagimu. Sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa, persembahan, dan penutup yang diakhiri doa Bapa kami. Mari adik-adik kita melipat tangan kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan-Mu di Komisi Sekolah Minggu GKJ Arjawinangun. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini.
Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera darimu terus melingkupi kami dalam setiap aktivitas kami. Tuntun kami anak-anakmu untuk terus takut akan Engkau melalui rajin belajar dan menuruti perintah kedua orang tua kami. Demikian doa ucapan syukur dan permohonan kami sampaikan ke hadirat-Mu. Doa yang jauh kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari adik-adik kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan penuh semangat. Kita pujikan Aku Pahlawan Kecil. Dan kenapa kak? Kita mau bacain pengumuman yang mendapatkan hadiah kuis waktu ibadah spesial kemerdekaan minggu kemarin. Yeay, aku dapat nggak kak? Enggak dong. Penerima hadiahnya adalah Niko, Dara, Ruben, Talita, Tanya, Felis, Dalicia, Bagus. Yeay. Bisa diambil di kantor gereja ya adik-adik. Di hari Minggu, tanggal 30 Agustus. Selamat semuanya, merdeka! Adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah online dari rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan serta rajin mencuci tangan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.